Malam ini Pak Agung sedang duduk di teras rumahnya, ditemani dengan secangkir kopi dan sebatang rokok. Tiba-tiba terdengar bunyi dari HP-nya. Ternyata ada pesan dari Pak Mandor lamanya yang mengajaknya untuk bekerja dalam pekerjaan renovasi rumah. Seketika langsung diiyakan oleh Pak Agung ajakan Pak Mandor itu, karena memang Pak Agung sudah hampir 1 bulan tidak mendapatkan proyek pekerjaan. Pak Agung adalah seorang tukang bangunan yang cukup terampil dengan jam terbang yang bisa dikatakan cukup matang. Keesokan paginya cuaca sedikit mendung dengan udara yang masih sejuk dan sinar matahari pun belum terlalu hangat menyinari suasana di pagi itu. Pak Agung berangkat pagi-pagi sekali karena jarak rumahnya menuju lokasi pekerjaan barunya lumayan jauh. Karena itu, ia memutuskan berangkat dari pagi agar tidak sampai kesiangan saat sampai di lokasi proyek barunya. Sesampainya di lokasi, belum ada tukang lain yang berada di situ. Pak Agung pun memutuskan untuk menunggu sambil menikmati kopi yang dibawa dari rumah dan menghisap sebatang rokok. Ia duduk di sebuah bangku di depan emperan toko yang masih tertutup. Jalanan di depannya juga masih terlihat sepi. Hanya ada beberapa kendaraan yang berlalu lalang di sekitar jalanan itu. Sesekali pandangan Pak Agung menelusuri sekitar tempat pekerjaan barunya tersebut. Di seberang jalan, Pak Agung melihat sebuah bangunan tua cukup besar yang sepertinya sudah lama kosong. Dapat dilihatnya halaman dari bangunan tersebut sudah banyak ditumbuhi tanaman-tanaman liar. Pagar bangunannya juga sudah berlumut, dan di beberapa bagian tembok bangunan itu sudah ada yang hancur. Sepertinya sering digunakan oleh orang yang mencoba menerobos masuk ke dalamnya. Kemudian pandangan Pak Agung kembali tertuju pada sebuah bangunan yang tidak jauh dari bangunan besar tersebut. Sebuah rumah sederhana sekitar tipe 36 dengan dinding yang sudah kusam dan kaca jendela yang sudah banyak yang pecah dan berdebu, sehingga samar-samar dapat terlihat kondisi di dalam rumah tersebut dari luar. Dari kejauhan, kondisi di dalam rumah itu terlihat gelap, seperti tak ada cahaya matahari yang masuk ke dalamnya. Pak Agung terus mengamati rumah tersebut, diiringi suara dengungan knalpot motor yang berlalu lalang di hadapannya. Tiba-tiba tampak samar-samar ada sekelebat bayangan anak kecil yang berlari di dalam rumah itu. Sontak saja Pak Agung kaget dengan apa yang dilihatnya. Kopi yang sedang diminumnya seakan langsung menyembur keluar dari mulutnya. Ia masih merasa heran bercampur ngeri saat pintu toko di belakangnya mulai berbunyi dan seorang muncul dari dalam toko. "Permisi Pak, tokonya sudah mau buka." Seketika Pak Agung langsung beranjak dari tempat duduknya sambil membawa tas yang berisi perlengkapan pertukangannya. "Iya Pak, silakan," jawab Pak Agung. Si pemilik toko memperhatikan Pak Agung saat dilihatnya dengan perlengkapan pertukangannya. Si pemilik toko langsung menduga bahwa ia adalah seorang tukang bangunan. "Ngomong-ngomong, Bapak ada kerjaan di mana?" tanya pemilik toko sambil mulai membuka tokonya. Pak Agung belum bisa memastikan jawaban.
dikarenakan ia pun masih menunggu mandor yang mengajaknya bekerja belum juga datang, dan juga menjelaskan di mana lokasi pekerjaannya. Akan tetapi, dari arahan mandor saat berbicara di telepon kemarin malam, lokasinya berada di sekitar tempat itu. Yang diingat oleh Pak Agung adalah nama si pemilik bangunan yang pernah disebutkan oleh Pak Mandor. Begitu mendengar nama pemilik bangunan, si pemilik toko agak terkejut. Pasalnya, bangunan yang dimaksud oleh Pak Agung adalah bangunan tua yang berada di depan toko itu. Bapak perlu berhati-hati kalau benar akan merenovasi tempat itu. Kata-kata si pemilik toko membuatnya penasaran dengan cerita apa yang ada di bangunan itu, hingga si pemilik toko menyuruhnya agar berhati-hati. Tempatnya agak angker, Pak. Di depan sini juga sering ada kecelakaan. Sedangkan di rumah itu biasanya kalau malam sering ada suara tangisan bayi. Seketika Pak Agung merasa merinding mendengar penjelasan si pemilik toko. Si pemilik toko kemudian menjelaskan kenapa di bangunan yang besar dan kosong itu rimbun dan banyak tanaman liarnya. Karena setiap kali ada orang yang akan membersihkan, pasti berakhir dengan kesurupan. Tak berapa lama, beberapa orang yang terlihat seperti tukang bangunan berada di depan lokasi bangunan tua yang besar itu sambil mengamati ke arah bangunan. Pak Agung yang mengenali salah satu dari mereka berteriak memanggil orang yang dikenalnya. Sesaat sebelum Pak Agung berpamitan dengan pemilik toko, terdengar suara benturan cukup keras di jalanan depan bangunan tua itu. Orang yang mendengarnya pun cukup kaget dan segera berlari ke arah suara yang ternyata suara kecelakaan tunggal. Seorang pengendara motor menabrak trotoar jalan yang mengakibatkan pengendara itu jatuh dan motornya rusak karena menghantam trotoar. Orang-orang berlarian menolong pengendara itu, termasuk Pak Agung dan pemilik toko. Pak Mandor yang baru tiba di lokasi ikut menolong pengendara motor yang hampir pingsan itu, lalu memindahkan ke atas trotoar dan disenderkan pada dinding pagar bangunan tua itu. Nah, baru saja diomongin sudah ada kejadian seperti ini, gumam si pemilik toko yang suaranya terdengar oleh Pak Agung. Saat ditanya oleh orang-orang yang menolongnya, pengendara itu menjelaskan bahwa dirinya kaget saat sedang berkendara. Tiba-tiba ia melihat seorang anak kecil yang entah dari mana datangnya sedang merangkak di tengah jalan. Pengendara itu berniat menghindari anak itu sehingga seketika membelokkan motornya ke pinggir jalan dan akhirnya menghantam trotoar. Beberapa orang yang mendengar penjelasan si pengendara keheranan karena tak ada anak kecil yang dimaksud oleh si pengendara itu, karena jalanan juga masih sepi. Kejadian itu seperti memperkuat keyakinan Pak Agung bahwa tempat itu benar-benar angker. Pak Agung hampir saja enggan melanjutkan rencananya untuk bekerja dengan Pak Mandor yang mendapatkan pekerjaan merenovasi bangunan tua itu. Kalau saja ia tak teringat dengan keadaan dapur rumahnya
yang hampir tak berasap. Karena hampir sebulan ia tak bekerja, mungkin ia sudah memutuskan untuk mundur. Akhirnya semua kembali pada aktivitas masing-masing. Para tukang sudah mulai membersihkan rimbunan di dalam area pagar bangunan itu. Sedangkan pemilik toko sudah membuka toko sembakonya. Meski beberapa kali Pak Agung melihatnya sedang mengamati para tukang yang sedang bekerja. Apa yang sempat dikatakan oleh pemilik toko itu sepertinya benar-benar terjadi pada hari itu juga. Setelah kejadian kecelakaan tunggal di pagi harinya, ada kejadian lain yang terjadi di siang hari, mendekati waktu zuhur saat para tukang sedang beristirahat bekerja. Salah seorang tukang yang baru selesai menebang pohon, tiba-tiba terdiam dan langsung masuk ke dalam rumah tua itu. Pak Agung dan beberapa tukang lain yang memperhatikannya merasa aneh dan keheranan. Pasalnya tukang itu merangkak masuk ke dalam rumah, lalu langsung bersembunyi di dalam area bekas kamar mandi yang masih kotor. Hal itu disampaikan kepada Pak Mandor yang langsung mendatangi bekas kamar mandi itu bersama beberapa tukang termasuk juga Pak Agung. Betapa terkejutnya mereka saat tukang itu merengsuk sambil memeluk lututnya. Tubuhnya jatuh ke lantai sambil kepalanya mendongak ke atas dan matanya membelalak. Lalu tiba-tiba si tukang itu berteriak seperti sedang menangis, tapi dengan suara seperti seorang bayi. Semua orang berlari ketakutan menyaksikan kejadian itu. Pemilik toko yang mengetahui kejadian itu langsung berlari menuju bangunan rumah tua itu, sambil di tangannya seperti memegang sebuah benda mirip dengan tasbih. Dengan ditemani oleh Pak Mandor, pemilik toko itu pun mendekati tukang yang bertingkah aneh di dalam kamar mandi itu. Dengan sigap dikalungkannya benda mirip tasbih itu ke kepala tukang yang sepertinya sedang kesurupan. Seketika tukang itu menggerakkan tangan dan kakinya hingga posisinya seperti orang kejang. Tukang itu kembali berteriak kejang, dan tak berapa lama tubuhnya lemas seperti sesuatu baru saja keluar dari tubuhnya. Pemilik toko itu pun menyuruh beberapa tukang untuk segera menolong temannya dari tempat itu. Sedangkan Pak Mandor langsung melaporkan kejadian tak wajar itu kepada seseorang yang memberinya tugas untuk merenovasi tempat itu. Bapak-bapak, kalau mau memulai pekerjaan di sini, kenapa kok tidak membuat selamatan terlebih dahulu? Tanya si pemilik toko kepada Pak Mandor. Pak Mandor yang masih agak panik tergopoh-gopoh menjawabnya. Begini Pak, sebenarnya saya sudah bilang kepada pemilik rumah, tapi disuruhnya membersihkan tempat ini terlebih dahulu, baru akan dilakukan selamatan. Dasar Mas Roni, susah dibilangi. Si pemilik toko menggerutu seperti menyalahkan pemilik bangunan tua itu. Si pemilik toko pun akhirnya menceritakan beberapa kejadian yang pernah terjadi di bangunan bekas rumah tua itu kepada Pak Mandor.